Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Students POV hari ini. Yang pembicaranya adalah siapa? Arya dan MC-nya Fikri. Okay. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saya panggil Fikri dan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenalkan, saya Fikri selaku moderator, dan di sebelah saya ada Arya yang akan membawakan acara bedah buku hari ini. Kali ini Arya akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Salahuddin Al-Ayyubi, buku ciptaan Andri Satria Sahanjaya. Komik Salahuddin Al-Ayyubi menceritakan tentang Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin Al-Ayyubi, dan keluarga yang terusir dari Tikrit. Mereka menjadi pelarian, bergerak sembunyi-sembunyi, rasa lapar dan kesengatan matahari menemani perjalanan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membawakan buku yang berjudul Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi buku ini itu dikarang oleh Andri Satria dan Saif Muhammad. Diterbitkan oleh penerbit Salsabila Pustaka Al-Kausar Group, dan kurang lebih buku ini berjumlah 200 halaman. Untuk cover bukunya di sini lumayan menarik karena ini kayak bisa mengkilat gitu kalau kena cahaya, beda dari buku-buku yang lain. Di sini ada tokoh-tokoh yang akan diceritakan dalam buku ini. Dan sebenarnya buku ini itu bagian pertama dari 6 bagian, dan di buku ini belum menceritakan bagaimana perjuangan dari Salahuddin Al-Ayyubi, masih menceritakan latar belakang sebelum Al-Ayyubi lahir. Jadi di ending buku ini ceritanya adalah Al-Ayyubi lahir. Keseluruhan ceritanya itu sejarah-sejarah bagaimana perang salib bisa terjadi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah penakluk Palestina dari tangan orang-orang Yahudi. Langsung aja ke ceritanya. Jadi di awal bukunya dia menampilkan profil-profil tokoh yang akan ada di dalam ceritanya. Dan yang ditampilkan di sini adalah profil dari tokoh dari gurunya si Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Nuruddin Mahmud Zanki. Nah, awal-awal ceritanya pada tahun 1945 ada orang yang berpuasa sedang berpidato di tengah-tengah lapangan yang besar dan dihadiri para bangsawan, pangeran, dan para raja. Dan pidato ini berisi tentang mengajak para bangsawan, pangeran, dan para raja di Eropa ini untuk menaklukkan Yerusalem, Al-Quds, atau yang sekarang bisa disebut dengan Palestina, yang pada saat itu sedang dikuasai oleh umat Islam. Dan dulunya dipercaya bahwa Yerusalem ini terletak makam Yesus Kristus. Nah, seruan ini dikemukakan oleh Paus Urbanus II. Jadi Paus Urbanus II ini mengajak para umatnya atau orang Yahudi untuk berlomba-lomba menaklukkan Al-Quds itu kembali. Setelah Paus Urbanus melakukan pidato, para prajurit pun langsung bersiap dan membuat sebuah kostum perang yang di tengahnya itu adalah bang salib. Makanya para pasukan ini disebut pasukan salib dan perangnya dinamakan perang salib. Pasukan salib ini diutus oleh Paus Urbanus II untuk langsung
tujuan utamanya adalah kota Yerusalem atau Al-Quds Palestina itu sendiri. Nah, di tengah perjalanan dia singgah sebentar di sebuah kota, yaitu kota Konstantinopel. Pada saat itu 400 tahun lalu sebelum Muhammad Al-Fatih melakukannya. Jadi di sana masih dikuasai orang Yahudi. Nah, setelah singgah di Konstantinopel, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Yerusalem. Saat perjalanan itu mereka melalui banyak kota Islam. Di kota-kota Islam yang mereka lewati, mereka berhasil mengambil alih kota-kota Islam tersebut. Salah satunya adalah kota Ruha yang diubah namanya menjadi kota Islam. Dan sesampainya di Yerusalem, mereka pun mulai mengepung kota Yerusalem atau Palestina yang dulunya itu dipasangi benteng di seluruh kotanya, di sekeliling kotanya. Saat mereka mengepung, dia melakukan misa terlebih dahulu sebelum ingin menyerangnya. Setelah itu mereka mulai membobol dari benteng Yerusalem itu. Setelah membobol benteng Yerusalem, mereka pun mulai menyerang dan membantai habis semua umat Islam yang ada di sana. Dan itu adalah salah satu catatan hitam bagi umat Kristen sendiri, karena di pembantaian itu adalah pembantaian yang sangat sadis. Sampai diceritakan bahwa di sebuah kuil darahnya itu sampai melebihi mata kaki manusia, dan rumah dibakar dan bagian tubuh bercerakan di mana-mana. Dan setelah 3 hari pembantaian di Yerusalem, diangkatlah prajurit dari pasukan salib itu yang bernama Godfrey de Bouillon untuk menjadi raja. Setelah itu pindah latar belakang, di perbukitan ada rombongan kecil atau 4 orang yang sedang mencari tempat persembunyian untuk membangun sebuah pasukan khusus yang hebat yang akan menjadi musuh dari Salahuddin Al-Ayyubi nanti. Itu nama pasukannya Hashashin atau Assassin. Terus beberapa tahun setelahnya di Damaskus ada hakim yang bernama Qadi Al-Harawi sedang sholat duha, dan dia didatangi tamu dari Al-Quds atau Palestina yang selamat. Dan Qadi Al-Harawi atau hakim di Damaskus ini diceritai oleh tamu dari Al-Quds bahwa Al-Quds telah diambil alih dan diserang dan dibantai. Dan Qadi Al-Harawi ini, si hakim, memutuskan untuk membawa tamu dari Al-Quds ini ke Baghdad untuk meminta bantuan dan menyatukan umat Islam kembali untuk merebut Al-Quds yang telah dibantai habis. Tapi sampainya di Baghdad, mereka gagal karena di Baghdad juga umat Islam sedang terpecah belah dan tidak bisa membantu untuk menaklukkan Al-Quds. Dan beberapa tahun setelahnya, di sini diceritakan ada 2 kesatria yang bernama Najmuddin Ayyub dan Asduddin Syirkuh. Dia sedang berbincang di sore hari, berbincang santai. Najmuddin Ayyub adalah ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi nanti, dan Asduddin Syirkuh adalah adiknya. Jadi Najmuddin Ayyub dan Asduddin Syirkuh ini sedang berdebat karena si Asduddin Syirkuh ini adiknya ingin menikah duluan. Jadi kayaknya kalau di zaman dahulu adiknya nikah duluan sebelum kakaknya itu kurang terhormat. Tapi si Asduddin Syirkuh ini dia sudah mempunyai calon jodoh, tapi Najmuddin Ayyub ini belum, karena Najmuddin Ayyub ini mempunyai tujuan, dia ingin mempunyai anak yang akan bisa menaklukkan Al-Quds itu. Nah, terus beberapa minggu setelahnya, Najmuddin Ayyub ini sedang mengaji bersama ulama di masjid. Saat sedang mengaji, ada anak dari ulama lain yang bernama Salah. Ulamanya bernama Hasanuddin bin Ahmad, diutus ke ulama yang sedang mengaji bersama Najmuddin.
Dan pada saat diutus, si ulama yang bersama Najmuddin Ayyub ini bertanya ke Sarah kenapa dia belum menikah. Dan saat ditanya kenapa belum menikah, dia mempunyai jawaban yang sama ketika Najmuddin Ayyub ditanya oleh adiknya. Jadi calon si Sarah ini dia mempunyai tujuan yang sama dengan Najmuddin Ayyub. Dan Najmuddin Ayyub ini berbisik-bisik kepada ulama yang sedang mengaji di sebelahnya, tolong tawarkan Sarah ini untuk menikah dengan saya. Dan akhirnya si Sarah ini ditawarkan oleh sang ulama. Setelah itu si Sarah ini akhirnya mau. Jadi si Sarah ini udah jadi istrinya Najmuddin Ayyub. Dan di Mosul, Irak, pada saat itu Imaduddin Zanki, ayahnya dari Nuruddin Zanki yang akan menjadi gurunya si Salahuddin Al-Ayyubi ini, ingin mengajak Nuruddin Zanki ini untuk menaklukkan kembali kota Ruha, kota Edessa yang yang sudah dibabat habis oleh pasukan Salib. Nah, terus setelah itu Nuruddin Zanki membawa pasukannya untuk menaklukkan kembali kota Ruha, dan itu berhasil. Dan setelah beberapa tahun setelahnya di kota Tikrit pada Desember 1444 lahir anak dari Najmuddin Ayyub dan Sarah. Jadi dua pasangan ini adalah dua pasangan yang terhormat karena dua-duanya adalah sama-sama dari ulama, yang satunya kesatria, yang diberi nama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau bisa disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi isi bukunya endingnya itu doang. Di akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Terus tamat. Mungkin segitu saja dari saya. Marilah kita tutup acara berbuku kali ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.